kita akan masuki untuk amfibi. Apa itu amfibi? Mari kita saksikan pembelajarannya. Hewan yang hidup di dua alam, ya. Hewan yang hidup di dua alam. Alam apa itu? Alamnya adalah yang pertama adalah di daratan, alam daratan, alam darat, adalah di perairan. Jadi hewan amfibi ini hidupnya di dua alam. Pertama, sebelumnya mungkin di perairan dulu, baru ke daratan atau sebaliknya. Mereka intinya bisa hidup di dua alam. Ya. Tidak seperti ikan, misalkan contohnya, ikan tidak bisa hidup di daratan, hanya bisa di air. Kalau dia berada di darat, maka dia akan mati. Begitu juga mungkin sapi, contohnya. Sapi di daratan bisa hidup, tapi bagaimana jika dia berada di dalam air? Tentu sapinya akan tenggelam dan mati. Namun untuk hewan ini dia bisa hidup di dua alam ini, ya. Maka itu disebut dengan amfibi. Oke, baik. Hewan amfibi itu dia biasanya mengalami yang namanya metamorfosis. Apa? Metamorfosis, ya. Apa itu metamorfosis? Yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh, ya. Perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa, ya. Sejak hewan muda hingga dewasa. Jadi hewan amfibi itu dia akan mengalami perubahan bentuk. Nanti misalkan dia dari kecil, besar, besar lagi, nanti hingga dewasa, dia mengalami perubahan bentuk dari tubuhnya dan juga fungsi dari tubuh itu sendiri. Misalkan apakah mungkin bertambah kakinya atau mungkin berubah badannya, sehingga mengalami perubahan bentuk dari fungsi tubuhnya itu sendiri, ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan animasi berikut ini. Berikut ini adalah urutan metamorfosis yang terjadi pada katak sejak telur hingga dewasa. Bentuk awal metamorfosis adalah telur seperti yang terlihat pada gambar. Setelah itu, telur akan menetas dan berubah menjadi kecebong. Tahapan selanjutnya adalah kecebong tersebut menumbuhkan kaki di bagian belakangnya. Dan kemudian muncul lagi dua kaki di bagian depannya. Dan kemudian tubuhnya makin mengembang dan ekornya semakin mengecil, yang disebut juga sebagai katak muda. Dan di tahapan akhir pada metamorfosis pada katak, berubahlah dari katak muda menjadi katak dewasa dengan ekor yang telah menghilang dengan sempurna. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya pada lihat apa pengertian. Adalah salah satu hewan yang hidup di air, ya, dan memiliki cirinya adalah dia tidak berkaki dan dia berekor, ya, tidak berkaki dan dia berekor, memiliki badan dan juga kepala seperti itu, ya. Baik, ini adalah salah satu gambar ikan yang biasa kita lihat pada umumnya. Ikan memiliki badan, memiliki kepala dan juga ekor, dan dia tidak memiliki kaki. Baik, kita lihat fungsi-fungsi pada tubuh hewan ikan ini apa aja. Baik, yang pertama ada di sini yang kita ketahui dengan nama ekor. Apa fungsi ekor? Fungsi ekor adalah untuk bergerak lebih cepat di dalam air. Jadi ketika ikan memiliki ekor, itu fungsinya adalah agar ikan tersebut bisa bergerak dengan lebih cepat di air dan pergerakannya lebih baik, ya, seperti itu. Yang lainnya kita coba perhatikan lagi pada tubuh ikan di bagian atas dan juga bagian sininya, ya, atau juga kadang ada yang ada di bawahnya juga, itu dinamakan dengan sirip, ya. Apa fungsinya? Untuk bergerak lebih baik saat di air, untuk pergerakannya, untuk manuvernya dan sebagainya adalah fungsi dari sirip ikan, ya, seperti itu. Kemudian ada juga bagian insang, ya. Insang apa fungsinya? Insang yang berada di bagian kepala biasanya yang biasa terbuka dan biasanya bersifat seperti itu. Fungsi insang adalah untuk bernafas, ya. Jadi ikan memiliki insang adalah fungsinya untuk bernafas. Jadi ikan bernafas dengan apa? Dengan insangnya, ya, bernafas dengan insangnya. Kalau manusia dengan apa? Dengan paru-paru seperti itu, ya. Namun kalau ikan bernafas dengan insang. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat dari ikan? Kita lihat lagi. Ternyata ikan kebanyakan memiliki sisik, ya. Ikan memiliki sisik, ya. Sisik. Apa fungsinya? Fungsi sisik adalah untuk perlindungan tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih terlindungi daripada makhluk-makhluk yang mengincarnya. Mungkin ketika digigit hanya terkena insangnya dan dia lebih tahan terhadap gigitan ataupun lainnya seperti itu, ya. Baik, itu untuk pembelajaran dari ikan, ya. Cukup mudah. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ke insekta. Apa itu insekta? Baik, insekta adalah
serangga. Nah, lebih gampang seperti itu ya. Insekta adalah serangga, dan serangga ini adalah hewan yang jumlahnya paling banyak di antara hewan lainnya yang ada di bumi. Jadi serangga ini paling banyak ya. Coba aja teman-teman bayangkan, misalkan di rumah, teman-teman di rumah ada berapa orang keluarga, dari satu keluarga mungkin ada sekitar 6 orang, atau mungkin 3 orang, atau mungkin 8 orang. Tetapi coba teman-teman lihat, perhatikan semut di sekitar teman-teman. Ketika mengerubuni gula, ketika berada di tembok berjalan, itu jumlahnya sudah berapa? Nah, itu baru dari semut saja, belum dari nyamuk, belum dari kupu-kupu dan lainnya. Nah, berapa banyak jumlah serangga? Tentunya lebih banyak daripada jumlah manusia ya. Insekta adalah hewan yang paling banyak di antara hewan lainnya, seperti itu ya. Jenis hewan lainnya. Oke, kita langsung masuk ke ciri-ciri serangga. Apa ciri-cirinya? Serangga bagian tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan perut ya. Nah, ciri-ciri lainnya apalagi dia memiliki 3 pasang kaki, kemudian juga ada sepasang antena, ada mulutnya ya, kemudian ada mata majemuk. Apa itu mata majemuk? Nanti kita pelajari. Oke, baik. Jika teman-teman perhatikan di buku ESPS, dijelaskan bahwa mata majemuk seperti yang mungkin pernah dilihat pada lalat atau pada cakung yang paling terlihat ya. Matanya itu seperti ini, sama kepala, matanya itu besar ya. Kemudian seperti ada titik banyak ya. Nah, seperti ini ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah matanya dapat melihat ke arah yang banyak ya, ke arah yang berbeda-beda dalam satu penglihatan. Berbeda dengan manusia yang matanya hanya satu. Mata majemuk ini matanya memiliki banyak penglihatan ya, ke arah yang berbeda-beda. Kemudian ada juga antena. Apa ciri-ciri fungsi dari antena? Fungsinya adalah sebagai alat pencium dan juga alat peraba dari si serangga tersebut, seperti itu ya. Ada kakinya, tentu fungsinya untuk berjalan ya. Kemudian juga beberapa serangga memiliki sayap ya. Beberapa serangga memiliki sayap, fungsinya untuk terbang tentu saja ya, bukan untuk berenang ya, tentunya untuk terbang. Nah, jika teman-teman perhatikan di buku ya, itu ada A, B, C, dan D. Nah, bisa tuliskan di sini ada yang A itu adalah nyamuk, yang B adalah belalang sembah atau cukup belalang aja, karena mirip ya. Kemudian juga ada lalat dan juga ada kupu-kupu. Mereka semua ya, semua jenis ini memiliki jenis mulut yang berbeda-beda ya. Ada yang mulutnya seperti panjang, ada yang mulutnya seperti nyamuk, seperti jarum ya. Ada juga yang mulutnya seperti lalat, seperti alat hisap ya. Nah, lalat seperti ini ya. Kemudian ada juga yang bentuk mulutnya seperti kupu-kupu, dia panjang untuk menghisap nektar bunga, sari bunga ya, seperti itu. Dari fungsi-fungsi ini tentu memiliki keunikan berbeda-beda dan fungsi tersendiri sesuai dengan bentuk dan fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut, seperti itu ya. Cukup mudah dimengerti. Tugasnya dari teman-teman adalah untuk meringkas rangkum apa yang sudah tuliskan dari yang pertama. Jika yang pertama sudah, tinggal dituliskan aja di buku catatan. Tugasnya dituliskan, dirangkum semua yang sudah dijelaskan, seperti itu ya. Biar nanti teman-teman lebih mudah untuk menjawab pertanyaan ke depannya. Sebelum nanti kita berlanjut ke bagian tubuh, bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Nanti ada akar, kemudian ada juga daun, batang, seperti itu ya. Untuk bagian tubuh hewan dan fungsinya cukup sampai di bagian insekta saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.